Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Herianti dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya terhadap ma'rifatullah. Ma'rifatullah merupakan usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Ciri-ciri ma'rifatullah yang pertama ada asma atau nama-nama Allah, kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala dan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan dapat terlihat dalam ciptaan kehidupan alam. Kemudian ada atarik ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatul, yaitu yang pertama melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari ayat qauliyah atau kebesaran Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian ada ayat kauniyah, yaitu kebesaran Allah dalam jagat raya, dan insaniyah, yaitu cara manusia beribadah kepada Allah. Selanjutnya dengan metode Islam, yaitu dengan nakli dan akal, kemudian membenarkan. Setelah itu ada melalui metode selain Islam, yaitu dengan dugaan dan hawa nafsu, kemudian keraguan-raguan atau ragu-ragu, dan berakibat kufur. Kemudian selanjutnya ada al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang dalam mengenal Allah. Yang pertama itu maradus sahwat atau berkaitan dengan penyakit hati yang terdiri dari al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, dan al-zulmu kezaliman. Selanjutnya ada al-kizu kedustaan, dan katsratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua ada maradu as-subhah atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan berkaitan akal dan logika yang terdiri dari al-jahlu atau kejahilan seperti kebodohan, kemudian al-irtiyab atau keraguan-raguan, al-inirob atau penyimpangan, serta al-ghaflah atau kelalaian. Kemudian selanjutnya ada al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memiliki dalil-dalil ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, kemudian ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra oleh manusia, kemudian ad-dalilul akli atau dalil yang terlihat dari akal, kemudian ada ad-dalilul nakli atau nas, dan yang terakhir ad-dalilul tarek atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan eksistensi atau menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bagi manusia yang hidup di masa kini, bahwa selama bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil serta bukti-bukti tersebut, hati nurani mereka yang bersih akan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan mengatur kesedemikian rupa. Berikut merupakan dalil-dalil yang ada apabila mempelajari mengenai ma'rifatullah atau usaha manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dukungan dalil yang kuat sangat penting dalam mengenal Allah. Yang pertama ada dalil nakli, yaitu petunjuk dan peringatan untuk umat manusia. Kemudian dalil akli, yaitu jika manusia merenungi alam semesta akan menyadari bahwa harmonisasi tidak terjadi secara kebetulan. Ada juga dalil fitrah, yaitu manusia akan menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Kemudian adanya figur-figur teladan seperti Rasulullah SAW, orang yang paling utama dalam mengenali Allah. Kemudian ulama amilun atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian adanya sarana-sarana yang menghantarkan manusia atau seseorang kepada ma'rifatullah,
yaitu para rasul, asma, dan sifat Allah, juga akal sehat. Kemudian, bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu dengan dua cara. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, ataukah jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.